Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, tema kita hari ini adalah menyelesaikan dengan baik, diambil dari Hakim-Hakim 8 ayat 24 sampai 28, tapi ayat 27 dan 28 saja. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Bapak Ibu, kisah Gideon sudah bukanlah kisah yang asing lagi, salah satu hakim yang cukup terkenal pada zamannya. Ia dipilih Tuhan sebagai hakim atas bangsa Israel dengan cara yang ajaib, yaitu dengan mengutus malaikat Tuhan untuk menyampaikan langsung kepada Gideon. Selain itu ada cara Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan tanda hingga 2 kali untuk meneguhkan panggilan Gideon saat itu. Bapak Ibu, kita melihat di sini juga bagaimana Gideon menjadi hakim yang luar biasa. Dia mampu mengusir musuh orang Midian hanya dengan 300 orang pasukan saja yang bersenjatakan sangkakala, buyung kosong, dan suluh yang ditempatkan di dalam buyung. Wah, sungguh luar biasa. Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kepemimpinan Gideon, bangsa Israel mengalami masa aman selama 40 tahun kalau kita baca. Bapak Ibu, ayat yang kita baca tadi melihatkan bagaimana akhir dari kehidupan Gideon. Ternyata dia melakukan kesalahan yang cukup fatal di dalam kehidupannya. Kita perhatikan di ayat 27 dituliskan Gideon membangun efod emas yang ditempatkan di kota di mana mereka tinggal. Ternyata tempat di mana efod itu ditempatkan, orang Israel malah berbuat serong dan malah menyembah efod tersebut dan tidak menyembah Tuhan. Bapak Ibu terkasih, efod adalah bagian dari pakaian kudus seorang imam besar Yahudi atau pemimpin ibadah. Pada saat itu efod itu dibuat dari emas dan sangat berkilau, sehingga ini menjadi fokus bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih, Alkitab mengatakan bahwa justru efod tersebut telah menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kita melihat bagaimana diceritakan dalam hal lain mungkin Gideon tidak bercela, tetapi justru monumen efod emas yang ia buat telah mengakibatkan orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod tersebut. Tapi seharusnya ketika ia mendengar ada orang Israel yang menyembah efod yang ia buat, Gideon sebagai hakim seharusnya mampu melakukan sesuatu dengan menghancurkannya. Tetapi sepertinya ego daripada Gideon masih terlalu tinggi untuk menghancurkan efod yang ia buat. Sehingga justru Gideon seolah-olah membiarkan saja penyembahan kepada efod itu. Nah Bapak Ibu, hal inilah yang menjadi jerat bagi Gideon sehingga ada setitik noda dalam kisah hidupnya yang ditulis dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, pelajaran bagi kita untuk kita juga dapat berhati-hati agar tidak mudah membuat jerat yang membuat rangkaian kisah hidup kita menjadi sempurna. Kita harus selesaikan hidup kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.